karena saya kebiasaan jalan nunduk, jadi kan saya nggak langsung lihat ke atas. Tek naik, pas kaki nyentuh satu anak tangga buat ke atas yang di kayu itu, saya dengar, saya lihat ke atas, udah tatap-tatapan saya sama dia, kuntilanak cowok waria. Nah di situ tuh kayak ada bahan sekitar 4 berarti 8. Ini tuh bahan cuman diikat-ikat sebelum banget turun. Kayaknya ini itunya apa? Bagian yang lantai atasnya, lantai 4-nya. Nah ini saya segini selesai. Ternyata tuh di pilar-pilar itu bang, pilar-pilar itu yang bahan-bahan itu ternyata nempel. Ini bahan-bahan ini yang saya bilang bahan, ternyata pocong-pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat mengontrak di daerah Jakarta Barat. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Tembil nih. Halo Bang. Halo Bang. Iya. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya thank you banget Bang udah mau datang lagi nih. Iya. Nah nih Bang, ini kan lu ngontrak nih Bang di daerah Jakarta Barat. Itu di mananya nih Bang? Di daerah Grogol. Grogol. Oke. Ini tahun berapa nih Bang ngontrak? Ini tuh sebenarnya dari 97, cuman ya ingetan gue itu dari 2001 lah, dari awal gue masuk sekolah. Jadi kayak spawn ya? Iya. Ingat tahun 2001 aja. Oke, ini berarti bareng keluarga nih ya? Iya. Nah, sekeluarga semua di situ. Nah, sampai kapan ngontrak di sana? Sampai 2005. 2005? Berarti ini udah 97 ke 2005? Iya. Berarti kurang lebih 8 tahunan? Iya. Nah, tapi yang lo ceritain ini dari 2001? Iya, karena itu pertama kalinya yang biasanya gue cuma dapat cerita, gue ngeliat sendiri. Ngalamin sendiri? Iya. Oke. Nah ini kan berarti kejadian sebelum yang cerita lu yang lama nih ya, yang di Cengkareng ya. Nah yang buat Sobat Tengah Malam yang belum nonton, nanti linknya gue kasih di bawah nih ya. Berarti ini sebelumnya, abis dari sini baru pindah ke Cengkareng? Iya, betul. Oke, berarti kurang lebih 8 tahun. Dan selain lu berarti banyak yang ngalamin, dan lu dapat cerita juga nih? Iya. Oke Bang, berarti selama 8 tahun ngontrak di situ, berarti itu kontrakan satu rumah nih? Iya, satu rumah, tapi rumahnya ini tuh ada di belakang kos-kosan. Jadi rumah sebenarnya itu tempat itu kayak dibikin kotak gitu. Jadi bagian depan itu ada gedung buat kos-kosan. Oke, pas belakang kos-kosan. Iya, betul. Tapi bentuknya masih satu rumah. Rumah ya 2 lantai. 2 lantai. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Nah buat Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Tembil, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Gue tuh tinggal di situ dari tahun 97, yang bokap gue udah bilang lah, bapak gue bilang kan itu 97. Nah, di kontrakan ini, kontrakan 2 lantai. Jadi beda-beda. Gue nempatin bawah, habis itu ada lagi yang orang lain di atas. Terus di situ tuh anak tangga buat ke atasnya itu letter L, dan di bagian bawah tangga ini emang dibuat untuk kamar mandi. Nah, tapi kontrakan ini tuh masih kebagi buat dikosin lagi buat yang lain, cuman sepetak-sepetak gitu kan. Jadi di lantai bawah ada 1, lantai atas ada 2. Oh iya. Nah, cuman yang 1 ini besar karena belum ada yang nempatin, akhirnya dipakai sama bapak dulu buat naruh meja ini potong. Meja potong ini buat motong bahan. Oh ya, karena bisnis konveksi ya dulu ya. Iya. Nah, dari kontrakan ini di sebelah kanannya itu ada pohon. Pohonnya itu pertama pohon mangga kata bapak dulu. Sebelum sampai akhirnya jadi pohon jambu gitu kan. Dari situ di sebelah kiri ada kos-kosan lagi. Nah yang di bawah ini khusus untuk yang ibu-ibu buat ngerawat situ lah. Jadi kayak
ngambilin cucian segala macem gitulah. Di atasnya itu kos-kosan satu. Itu ada 4 biji. Jalannya itu untuk ke kos-kosan yang gede. Jadi di depan itu udah kayak ada apartemennya lah bisa dibilang. Nah, itu gedung tinggi 4 lantai yang buat dikontrakin ke orang-orang itu cuma 3 lantai aja. Karena yang lantai 4-nya ini cuma dipakai buat gudang lah, buat naruh-naruh barang biasanya. Nah, untuk akses ke tempat ini atau ke kos-kosan ini juga bisa lewat tangga. Jadi dia disediain tangga satu di arah yang mau ke atas di gerbang. Jadi sebelum masuk ke wilayah rumah ini yang bisa dibilang kotak gini ya, karena di dalam itu ada gerbang yang biasa diteralis gitu kan. Nah, di tengah ini emang dipakai untuk parkir. Jadi emang seluas itu, dan saya tuh emang biasa main di lapangannya ini karena emang sepi kendaraan. Jadi ini tuh awal kisah pas pertama kali saya ini ngelihat bahwa mereka itu beneran ada gitu. Yang biasanya tuh kalau saya dengar dari kakak saya, cerita ibu saya gitu kan, kalau enggak karyawan-karyawan yang kerja kan. Jadi saya itu masuk sekolah, belajar, pulang, main, begitu aja kan terus. Sampai pada hari Jumat, waktu itu pas banget siang, saya nggak tahu ya, maksudnya nggak mau ngikut orang tua lah, nggak mau ngikut bapak gitu kan, buat ikut sholat Jumat. Saya lebih kepengin pada waktu itu buat nemenin ibu saya, karena saya kepikiran gini, kakak saya aja belum pulang gitu. Saya agak kasihan sama ibu saya kalau sendirian di rumah. Nah, pas juga pada waktu itu ibu saya lagi nyiapin buat gorengan. Karena kan ibu saya waktu itu buka jualan goreng-gorengan gitu kan. Nah, ya udah pas siang itu setelah saya sudah sampai di rumah, saya nemenin ibu saya ngebuat adonan sama ngebawain adonannya nih. Cek ke bagian dapur. Nah, rumah saya ini tuh yang ditempatin yang bawah. Buat yang kontrakan yang atasnya itu beda orang lagi yang nempatin. Beda. Iya, tapi yang atas itu emang lebih lama gitu ya dibanding saya. Di bawah ini saya nemenin ibu saya sekitar jam 11-an lah. Nemenin awalnya tuh memang ya biasa aja, nggak ada sesuatu yang aneh lah, sampai akhirnya kan azan siang, zuhur, buat sholat Jumat, pada berangkat, jalan semua, sampai akhirnya rumah itu sepi. Atas bawah ini benar-benar sepi. Jadi soalnya yang atas itu juga punya aktivitas sendiri lah, tapi nggak di situ kan, di luar. Di siang itu saya lagi nungguin gorengan mateng, karena gorengan ibu saya itu enak banget kan. Wah, saya sambil nungguin, saya sambil makan aja. Nah, pas lagi goreng-goreng itu, ini siang hari, panas terik, di lantai 2 yang jelas-jelas kosong, ada suara bantingan kardus. Debrug ya. Nah, tungguin itu sampai akhirnya selesai, masuk di suara kedua, sama gitu juga, debrug. Akhirnya setelah itu, ibu saya bilang, coba kamu lihat, mungkin Bu Sawi, kan namanya Bu Sawi di atas, lagi marah-marah kali sama anaknya gitu. Coba kamu lihat ada apa, ada masalah apa gitu kan. Karena biasa kan ibu juga suka ngobrol gitu kan. Jadi takutnya ada apa-apa gitu biar bisa bantu lah. Nah, kira saya disuruh lah buat naik ke atas. Habis saya bilang, tar dulu, nih habisin dulu gorengan satu. Makan, gorengan habis, saya jalan. Nah, tangganya ini, tangga letter L dia. Sini 3 langkah, nah baru ke atas. Tapi ke atasnya itu tangga kayu, udah bukan tangga ini yang 3 ini semen gitu kan. Naik 3, karena saya kebiasaan jalan nunduk, jadi kan saya nggak langsung lihat ke atas. Naik, pas kaki nyentuh satu anak tangga buat ke atas yang di kayu itu, saya dengak, saya lihat ke atas, udah tatap-tatapan saya sama dia. Kuntilanak cowok, waria. Kuntilanak cowok? Iya, karena wajahnya jelas banget tirus gini, terus
wajah cowok lah, keker gitu lah wajahnya, laki-laki gitu. Iya, iya. Tapi putih, dan matanya itu segede jengkol. Asli itu aneh banget kan. Iya, iya. Nah itu segede gitu, mata merah, nggak ada apa-apanya, cuman bulat merah aja udah gitu. Dan rambutnya ini kayak pakai wig mantel gitu, tapi mantelnya dari kepala, jadi sebelakangnya itu kayak rambut gimbal doang. Bajunya putih, tangan sama kakinya nggak kelihatan, cuman baju, wajah sama rambut. Itu awalnya saya masih belum belum ngerasa merinding atau segala macem gitu, cuman di dalam pikiran tuh aneh aja. Ini setan ya? Apa ini yang namanya setan gitu? Cuman kalau setan, kalau kata kakak, cuman muncul jam 3 pagi. Oh, malam-malam ya? Iya kan? Maksudnya dulu tuh dibilangnya kalau setan tuh aktivitasnya malam lah. Ya. Tapi kok ini siang ya? Ya saya mundurin kaki saya satu, set. Saya masih tatap-tatapan gitu. Dari situ mulai tuh merinding dari bagian kaki langsung ke atas kan. Dari situ saya langsung balik badan. Nah, dari situ udah nggak langkah lagi, langsung lompat. Dari lompatnya itu saya langsung teriak-teriak. Bu, ada setan, Bu, ada setan di sana, gitu kan. Langsung saya merapat ke ibu saya. Nah, ibu saya langsung ngekep saya kan gitu, terus dia bilang di mana, di atas, pas di ujung tangga gitu kan. Ibu saya sambil agak gemeteran juga, oh ya udah gitu, sini aja dulu gitu kan. Sambil dia nyelesain lah, gorengannya sisain. Jadi tapi nggak dihabisin, ya sisain. Udah selesai itu langsung matiin. Dia langsung bawa saya ke dalam gitu buat ngerapihin gorengan. Ya udah saya juga udah ngelupain, merindingnya juga udah hilang. Tapi pas saya bantu ibu saya buat ngerapihin gorengan, saya penasaran. Diri saya tuh masih belum puas gitu, kayak nggak mungkin lah gitu. Karena saya orangnya nggak percayaan kan namanya begitu. Nggak mungkin lah. Udah saya makan dulu. Saya bilang ke ibu saya, Bu, mau main ya? Padahal saya cuma mau ngeliat dia lagi. Oke. Karena mau mastiin ini beneran apa enggak gitu kan. Saya bilang saya mau main. Ya udah. Saya jalan keluar, tek naik tangga. Tapi saya nggak langsung ke yang arah tangga ke atas. Pas di balik temboknya dulu. Karena saya cuman mau mastiin, saya intip lah satu. Pakai mata kanan saya segini satu, ngeliat ke atas langsung. Katanya memang dia masih ada di situ, nggak hilang. Masih ada? Iya, anehnya kan kalau misalkan halusinasi atau apa, kayak kita habis ngucek atau nggak kepikiran apa-apa gitu kan, hilang lah gitu, nggak ada ya. Ini saya lihat lagi, ada. Masih bentuk yang sama dan di posisi yang sama. Pas saya lihat lagi buat mastiin ternyata emang itu ada. Udah, saya langsung balik badan, balik lagi ke ibu. Saya nggak mau ngomong dulu pertama. Takutnya kalau dia omongin dia nyamperin. Ya udahlah, saya diemin dulu. Di hari Minggunya saya baru bilang ke ibu saya, Bu, kemarin itu yang dilihat itu sosoknya kayak gini gitu kan. Nah di situ ibu saya baru ngeh, oh mungkin yang pernah diceritain kali gitu. Jadi ibu saya pun udah tahu, cuman ibu saya nggak pernah lihat. Cuman tahu karena emang sebelum kita di situ pernah terjadi di mana di depan itu bagian bawah itu ada satu kamar. Kamar itu emang dikontrakin, dia kontrakan sekamar doang lah gitu. Di situ di rumah itu ada satu kamar tapi buat dikontrakin gituan. Nah di situ katanya dulunya ada dua waria yang tinggal di situ, lambat laun terus di situ sampai pada akhirnya katanya ditemukan meninggal di kamar mandi. Jadi posisi kamar mandinya ini tuh pas di bawah tangga, sebelah kiri kamar mandi yang buat mandi, kanan khusus untuk BAB aja. Ternyata ketemunya di situ. Jadi dari situ saya baru mungkin ini kali, maksudnya dia kenapa ngewujudin dirinya dengan awalin marah-marah dulu gitulah, ya kan? Dari yang ngebanting-banting barang gitu, mungkin ya karena meninggalnya nggak wajar kali. Jadi ditemuin di kamar mandi situ, dan
ya mungkin sampai sekarang gitu arwahnya masih ada. Dari pas pertama ngelihat itu, pertama kali dikasih lihat, dari situ udah mulai ngerubah hidup saya, di mana saya itu kayak bisa dibilang jadi lebih peka lah. Oke. Yang tadinya itu ya biasa aja, kayak walaupun ada cuma saya nggak tahu lah gitu di mana gitu kan. Dari kejadian itu, setiap saya kalau mau nonton TV ataupun lagi di kamar, jadi kamarnya ini sebelahan sama kamar mandi ini. Oke, ya. Jadi di dalam pas kalau agak ke sono itu kamar mandi. Tiap malam itu ya hampir saya tuh kadang nggak bisa tidur, cuman karena memang kayak ada yang mandi. Oh ya udah gitu, saya biarin lah. Sampai satu hari pun saya lagi nonton TV ini sore kayaknya deh, sore. Saya nonton TV. Nah, di nonton TV ini kerasa nih di sebelah kiri saya kayak ada yang ngeliatin. Jadi seperti ada yang di sini gitu. Nah, dari ngerasa itu mulai tuh kayak kalau kita kena rambut sehelai-helai kayak berasa gitu ya. Iya. Sehelai-helai gitu. Saya segini-gini kan. Apa sih gitu. Dari situ anehnya kan, kalau bisa dibilang dari tempat saya nonton TV ke kamar mandi itu jauh ya. Nah, itu terdengar suara bantingan gayung. Dari kamar mandi? Iya. Gitu. Oh mungkin ya gayung jatuh lah satu kali gitu. Cuman kok kayak nggak berhenti gitu. Kayak gayungnya kayak dipegang terus di tek gitu, ketok-ketokin. Okay. Cuman anehnya kan kok bisa sampai kedengaran ke sini. Iya. Padahal kan jauh gitu kan. Ya udah saya cek lah, saya keluar, set. Bapak di depan, cuman apa ngedenger tapi nggak peduli atau gimana nggak tahu lah ya kan. Ya udahlah, saya ngecek aja kamar mandi. Nah, pas saya mau ke kamar mandi ini, dari yang pertamanya pintu kebuka segini, boom, langsung rapet. Saya yang deket, cek. Saya ketok dulu pertama. Nggak ada sautan. Saya nanya, siapa di dalam? Gitu kan. Nggak ada sautan. Kalau mandi yang bener gitu kan. Saya bilang, nggak usah marah-marah atau gimana gitu kan. Saya bilang, pelan-pelan aja mandi mah. Dah, saya pergi deh. Pas baru mau pergi, nah kan di dalam tuh kayak ada suara, ya kayak orang sikat gigi tapi gitu kan. Oh ini sikat gigi kali. Habis itu ada suara bur gitu, ada suara airnya juga. Ya udah saya tinggal lah, set. Baik lagi ke ruang TV. Gak lama begitu lagi. Suara gayung. Ini orang mandi apa mainan sih gitu kan. Soalnya kan masa orang tua main kayak bocah gitu, ya, mainin gayung, nggak mungkin lah. Saya datang lagi ke situ. Karena agak sebel-sebel juga soalnya ya ganggu. Saya nonton TV kan. Udah tuh saya datang ke kamar mandi lagi. Tak. Siapa sih berisik banget dari tadi? Kalau mandi ya mandi aja biasa, nggak usah yang sampai ngetok-ngetokin gayung. Saya coba agak ngedorong dikit, ternyata bisa kebuka. Oh, nggak dikunci. Saya terusin. Ada gayungnya di bawah, tapi gitu doang udah. Nggak yang ketok-ketok gitu kagak. Cuman ada gayung aja di bawah. Dan anehnya itu kering. Oh iya. Harusnya kan kalau ada suara air di kamar mandi otomatis basah dong. Bener-bener. Kata saya, kok ini kering ya? Kenapa ya? Aneh banget. Padahal ini gayung kan ada di bawah. Itu gayung saya ambil, set, saya taruh balikin lagi ke ke baknya. Taruhnya di airnya supaya biar gak jatuh lagi kan. Yeah. Karena kalau di pinggir pokoknya jatuh. Jadi ya udah saya biarin gitu. Setelah saya taruh, nah situ mulai ngerasa lagi bang. Tapi rambutnya ini berasa lebih banyak. Nggak ngerti kenapa kata saya. Dia kayak ada gelitik-gelitik gitu bang. Iya. Iya, kayak di sini tuh kayak ngerambat-rambat gini-gini gitu kayak. Ini apaan sih gitu kan. Saya coba ngecek di belakang pintu juga nggak ada apa-apa kata saya. Lihat atas juga nggak ada apa-apa gitu kan. Kosong, terus ini apaan? Nyamuk kali mungkin gitu kata saya. Oh nyamuk kali gini-gini suka nempel-nempel gitu. Udah lah, karena udah dicek gak ada apa-apa, udah tuh saya keluar. Nah, belum jauh, baru berapa langkah itu pintu tutup lagi, kenceng lagi sama kayak tadi. Saya kaget nih yang belakang. Loh, tutup lagi, berarti gak ada siapa-siapa kata. Oh ini mah gak bener. Udah dari situ saya udah gak mau ngurusin. Saya balik lagi akhirnya ke ruang TV lagi. Yang nonton lagi udahlah.
Tapi pas habis saya cek itu udah gak ada bersih-bersihkan lagi kayak tadi. Cuman hawanya masih sama. Kayak ada yang merhatiin. Jadi kayak mungkin caper kali ya. Kalau kata orang mah gitu kali. Setelah sore itu berlalu, malamnya nih bang. Malamnya habis isyaan. Karena saya ya PR juga gak ada lah gitu ya kan. Udahlah, cuma nonton TV lagi gitu kan. Saya seneng banget nonton TV dulu. Sampai gak kerasa udah jam 9 apa jam 10 malam gitu kan. Udah agak ngantuk. Cuman kadang saya tuh kalau udah seneng itu bakal terusin bang. Jadi saya paksain melek aja lah gitu. Sampai akhirnya ngebuat saya untuk cepetan tidur karena ternyata ada dia juga bang. Saya lagi nonton, mulai kayak sorenya lagi tadi bang. Mulai tuh rambut-rambut kata saya. Ini apaan gitu kan? Apa ngelambai-ngelambai ke kulit. Nggak enak banget gitu. Nah, udah berlalu, saya gini-gini udah nggak ada, hilang. Saya merasa kayak tadi lagi kan, ada yang ngeliatin. Cuma dari sini saya ngeberanin diri nih. Ini sebenarnya ada nggak sih gitu kan. Saya nengok, emang nggak ada kan, kosong. Ya udah tuh, saya matiin TV, saya masuk kamar. Kamar ini tuh pas banget langsung ke dari tempat TV ini langsung masuk gitu kan, langsung pintu. Dari yang tempat ini yang tadi saya lihat gak ada, saat saya mau tidur, saya udah selimutan arah pandangan saya itu ke pintu. Karena emang kalau dulu itu pintunya jarang ditutup gitu. Jadi ini pintu kamar, pintu yang depan. Nah pintu yang depan doang yang ditutup, kamar emang nggak jarang. Saya selimutan, lihat ke sono, tadi ada di situ bang. Cuman bedanya ini mah gelap, cuman matanya aja yang hampir kelihatan. Jadi baju putihnya itu agak samar-samar gitu bang, agak gelap-gelap gitu. Karena gelap juga ruangan. Iya, nggak terlalu nggak terlalu terang. Ya ini yang kemarin deh. Apa yang tadi siang juga ya gitu. Di kepala saya tuh udah muter dah. Sambil ngelihat, langsung saya tutup dah. Di situ saya baca doa seingetnya saya pada waktu itu, karena saking takutnya, karena kan anehnya kok abis saya lihat nyamperin mulu gitu kan. Padahal saya aja kan nggak ngajak ngobrol, nggak ngajak apa gitu. Saya nggak mau gitu kan. Yaudah dari situ saya doa tutup, udah tuh saya tidur sampai di tahun 2003-an. Kan adik saya udah ada lahir tuh, 2003 lahir. Nah di sini kalau yang kejadian kayak dia nampakin, menurut saya udah biasa, kata saya udahlah gak jadi inian, gak jadi hal yang buat saya takut. Pas waktu itu adik saya udah bisa jalan lah, udah bisa jalan. Nah kan karena kamar kita ini sebelahan sama si kamar mandi. Jadi waktu itu adik saya mainan sama saya, cuman adik saya itu nabrak ke tembok. Setelah nempel ke tembok ini, langsung dia kejang-kejang. Anehnya di situ. Jadi pas kejadiannya juga emang sudah mau maghrib. Kalau saya sendiri juga kan, maksudnya ke tembok juga kayak nggak gitu. Tapi adik saya pas ke tembok ini, yang pas arah temboknya itu ke kamar mandi, dia langsung kejang-kejang gitu. Iya. Kayak kalau kata orang sawan lah ya kan. Kira didoain lah, diobatin. Jadi ada karyawan yang bisa juga waktu itu diobatin. Alhamdulillahnya sebelum maghrib itu udah selesai sih, udah baikan lagi lah, udah normal lagi. Terus itu saya nanya, itu kenapa Pak? Oh ini biasa katanya, yang emang suka ada di kamar mandi kata dia gitu. Oh kata saya, oh bisa masuk ya. Waktu itu nggak pernah kepikiran ya, kalau waktu itu kan cuma mikirnya dia cuma nampakin dia ada malam gitu-gitu doang, udah nggak yang sampai kok bisa masuk kan gitu, nggak bisa, nggak ngerti. Dari setelah yang kejadian adik saya itu, ini nih sore lagi, sore yang biasa kalau saya ngedengar kata orang-orang yang kerja, sebenarnya itu di depan kan ada pohon, ada pohon jambu. Nah, orang-orang ini suka bilang, di pohon jambu itu ada nenek-nenek. Saya nggak percaya, karena saya nggak pernah ngelihat, kata saya. Emang ada ya? Ngapain nenek-nenek di pohon jambu kan? Nah, saya gitu. Sampai pada akhirnya, tadi dikasih juga, saya dikasih lihat juga kan. Saya lagi main di depan, sendirian. Nah, di yang bagian depannya ini emang dipakai untuk parkiran motor dan mobil. Nah, dari gerbang depan yang pas dari setelah kos-kosan ini, itu ada nenek-nenek lewat memang. Jalan cek, dia nggak pakai sendal, bajunya putih, ininya pakai kain batik gitulah. Saya ngeliatin.
Tapi kan kalau emang hantu katanya melayang. Ini napak kok. Ya, jadi ngomongin hantu kan. Saya nggak mikir itu hantu. Dia jalan-jalan, saya liatin sampai ke balik mobil. Nah, menurut saya ya udah kali gitu kan. Terus saya main, cuman penasaran. Balik lagi, rasa penasaran saya tuh gede gitu. Tadi karena buat ngebuktiin apakah kata orang bener gitu. Saya jalan lah, ngedeketin mobil truk ini yang sedang parkir kan. Mobil ini saya jalan, saya nengok ke arah bagian pohonnya saya lihat ada neneknya. Padahal dia jalan aja pelan. Kalau misalkan balik lagi kan saya ngeliat dong. Tapi kok ini nggak ada, hilang. Apa yang tadi gitu ya. Nah, di saat saya udah ngeliat mau balik, tahu-tahu ada suara. Kenapa? Merinding saya langsung. Saya ngeliat ke kiri, tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Oh, udah saya langsung balik lagi ke tempat saya main lagi. Ambilin mainan, saya masuk ke rumah. Anehnya kalau dilihat nggak ada, tapi ada suaranya kan. Kata saya, oh ini mah bukan sesuatu yang saya tahu gitu kan. Nah dari situ mulai itu beberapa kali si nenek suka nunjukin diri juga. Kadang saya kalau keluar malam habis dari depan balik habis beli makanan lah gitu kan, balik set jalan cek. Itu biasa di pohon ini, pas sampingnya pohon ada si nenek itu. Jadi ini pohon, ini ada si nenek. Begini aja, diem. Makanya ya saya udah tahu, ya udah gini aja gitu sambil jalan gitu, gak mau ngeliat lagi. Setelah dikasih lihat tuh jadi kayak lebih intens. Lebih intens, lebih pengen nunjukin diri gitu. Lah kalau lewat situ kan selalu doa mulu. Saking takutnya. Ada lagi waktu siang hari, ini 2004 kali ya. Pokoknya tahunan setelahnya gitu. Nah itu pernah kejadian sekali siang. Kan kita semua lagi pada di dalam nih, di rumah nih. Saya juga udah pulang sekolah kan. Yang kerja di depan ada, yang di dalam ada. Nah siang itu ada suara teriakan. Teriakan sama suara benda jatuh. Yang di depan nengok ke belakang, yang di dalam pada keluar. Akhirnya kita semua pada nanya, ada apa? Kenapa? Ada apa gitu kan? Setelah ditanyain, nggak ada yang tahu semuanya. Tapi yang di atas juga keluar juga nggak ngeliat apa-apa gitu. Jadi cuman ada suara orang teriak kayak dari atas jatuh, langsung suara orang jatuh. Suara benda jatuh gitu. Karena saya orangnya suka penasaran gitu sama hal-hal yang belum dapat jawabannya. Ya suka nanya-nanya gitu kan, suka ngobrol-ngobrol sama orang yang lebih lama di situlah, kayak yang tukang ayam ini juga lebih lama gitu kan. Nah, dia itu pernah ceritain satu yang perempuan ini nih. Saya dia ceritain dua, cuman ini yang perempuan yang pertama yang teriak dulu. Jadi dia bercerita bahwa yang perempuan ini entah gimana kata dia buka jendela terus kayak ada yang dorong gitu. Jadi pas kejadian itu ada yang ngelihat, cuma dia nggak buka gini, tapi kayak gitu. Jadi pas ngeliat ada yang jatuh, ada yang kayak dia didorong gitu. Ini di lantai 2? Enggak, 3-nya. Oh, lantai 3. Jadi kan kos-kosannya nih ada 1, 2, 3, 4. Ini yang terakhir yang paling atas nih. Oh, yang di kos-kosan ini. Nah, di depan situ. Jadi kan ngadepnya ke sini, belakang ada. Nah, di situ kata dia yang ngelihat itu, buka jendela doang. Buka jendela, terus nggak lama dia lihat si Mbak ini terjun gitu. Oke. Ya langsung lah pada kaget semua kan, panik kan. Katanya pas ditolong mau dibawa ke rumah sakit di jalan udah meninggal di jalan. Iya, katanya mungkin lukanya cukup parah kali, luka dalamnya gitu ya. Terus ada satu lagi yang dia ceritain dari apa yang udah saya lihat sebelumnya nih. Saya biasa main nih, kadang suka ke ini juga, ke ke kos-kosan gitu kan, buat main-main kayak petak umpet gitu kan. Waktu itu pernah teman saya mau nyamperin, karena saya tahu nih, ini teman saya ketemu ini sama saya nih.
Nah, saya lewat tangga yang satu. Jadi jalan buat ke kos-kosannya ada dua. Tangga yang satu pas di bangunan kos-kosan, sama jalan yang dari kontrakan saya. Jadi naik tangga itu dulu yang L. Oh iya. Situ baru dia ada ada jalan lagi ke sana, ke kos-kosan nyambung. Sebelum saya ketahuan, saya langsung ke yang tangga itu, tapi dia kan tutup. Jadi buka dulu. Nah, di bawah itu ternyata ada yang duduk. Kayak seumuran saya waktu itulah. Jadi anak kecil perempuan gitu kan. Nah, ini anak dari mana nih? Orang mana gitu kan? Kayak nggak pernah ngeliat gitu. Ya udah saya situ dulu aja. Saya nggak mau ganggu dia juga kan. Saya situ tutup dulu, nungguin teman saya biar ngeliat kan udah nggak ada. Ya, dari saya baru masuk lagi. Pas saya lagi nunggu, saya lihat lagi ke anak kecil ini. Udah nggak ada. Tuh nggak ada suaranya kata saya. Ini ya nggak ada ya. Nah, udah itu ternyata pas ditungguin teman saya juga nggak nyamperin kan, nggak tahu udah itu mungkin suara langkah kaki teman saya bukan, nggak tahu lah. Jadi udah dari situ saya masuk lagi. Nah, saya mau ke tempat yang buat tapnya gitu kan, biar kalau yang ngumpet kan tap bisa nggak ketahuan. Itu ya aman. Nah, situ saya lewat jalan yang satu lagi nih bang, yang buat tangga L ini. Buat tangga yang ini saya jalan-jalan pas di lantai 2-nya yang arah mau ke kontrakan saya. Itu di situ saya ngelihat ke arah yang gerbang itu ada anak kecil yang tadi cuma nunduk. Saya liatin sambil jalan, kenapain ya di situ, maksudnya nungguin siapa gitu kan, ngapain. Udahlah, saya berlalu, biarin, saya turun. Nah udah selesai main itu saya nanya ke yang di depan lagi, karena kan saya itu kadang kalau misalkan lewat tangga itu tuh bang suka kesandung. Iya, pas yang tangga di ini doang. Kalau yang tangga yang L kan enggak, cuman yang tangga di kos-kosan ini doang. Sering kesandung. Kata saya, setiap lewat sini pasti suka kesandung, kebentur ujung tangga mulu, tak. Waduh, saya ini kenapa ya, ada apa ya gitu. Waktu itu tuh emang nggak ngeliat apa-apa kan, cuman ngerasa itu doang. Sama di tangga itu tuh anehnya suka kotor bang, kotor kayak banyak tanah-tanah gitu loh. Hujan juga enggak gitu kan, tapi kok banyak banget tanah kayak bekas orang kayak kaki tapi nggak pakai itu loh, nggak pakai sendal. Okay. Kotor banget sih, saya suka gitu-gitu bersih-bersihin di sini. Karena saya udah numpuk agak keanehan sampai yang terakhir ngelihat itu situ baru saya menanya yang itu sebenarnya di situ tuh ada siapa gitu. Maksudnya saya tadi ngeliat ada anak kecil gitu duduk di tangga itu. Nah, mas yang jualan pecel ini yang udah lama ini dia cerita, katanya emang dulu ada anak kecil yang emang anak yang kos-kosan ini kan. Jadi sekeluarga gitu, dan anaknya ini main sampai sama kayak saya main petak umpet, mungkin kayak situ. Jadi ke-triggernya mungkin karena saya petak umpet, dia juga munculin diri gitu kan. Ya, nah, katanya dia main petak umpet, terus dia itu dari kos-kosan ini mau keluar gitu, mau turun. Nah, pas mau turun, dia buka pintu, pas banget di yang dia injek itu ada genangan airnya, Bang. Pas dia injek genangan air ini, katanya jatuh lah di tangga. Pleset. Jadi kejadiannya kayak gitu. Oh gitu ya, mungkin pantesan dia nungguin di tangga kali ya. Jadi gitu kan saya. Dan kok bisa sama, maksudnya kejadiannya waktu saya main petak umpet juga gitu kan. Nah dari situ juga saya udah tahu, oh berarti ini di sini nih, si anak kecil ini. Pantesan saya kalau lewat itu suka kejetruk, kaki saya tuk kayak suka sakit. Jadi makanya kadang-kadang lewat situ, kadang nggak mau juga. Nah sampai di 2005 nih, di depan saya itu ada di lantai satunya ini bisa dibilang ada yang ngontrakin juga. Itu sekeluarga, nama teman saya Dio waktu itu, sebelum dia pindah kan. Nah saya main lah sama dia, nggak lama, 3 atau 6 bulan itu si Dio pergi kan, pindah. Nah pindahannya ini yang bikin aneh, ada yang ketinggal. Iya, jadi saya ngira
mungkin ibunya yang balik lagi ke situ, karena kadang tuh kalau malam saya keluar gitu di kan bagian bawah itu dia kacanya gede, kontrakannya itu kacanya gede. Nah, itu suka ada kayak perempuan gitu berdiri di situ. Ya, ini ibunya kali ya, jadi pakai baju putih, tapi bukan yang kayak Kunti gitu, bukan baju perempuan biasa gitu. Di situ juga saya pernah masuk ke yang ke main di lantai 2, 3 itu emang bisa dibilang tempat saya suka main lah, karena kan di situ juga ada teman saya namanya Mbak Siska waktu itu. Nah, di kejadian di bapaknya nih pernah. Jadi satu waktu bapaknya Mbak Siska ini dia pernah ngupas mangga. Nah, anehnya kata dia tuh cuma ngambil mangga, ngupas mangga, sret, tanpa sadar yang dia kupas jari dia sendiri. Oh, kupas itu? Iya. Iya. Nggak tahu ya, maksudnya di wilayah situ tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya ada aja gitu. Ah, ya kejadiannya. Nah, iya. Itu kupas, saya kata. Jadi 2 jari. Nah, saya kan nggak tahu ya. Tiba-tiba dia turun, darah-darah, rame, tolong gitu kan. Bapak saya keluar, saya juga nggak dengar tolong ya. Saya keluar juga. Kenapa? Ternyata ininya udah hilang dagingnya, jadi sampai kelihatan tulangnya, Bang. Oh, dikupas sendiri? Iya, kupas gitu, Bang. Gini, seret gitu. Iya. Nah, itu dibawa sama bapak saya. Nah, dari situ baru dia cerita, kata dia habis ngambil mangga, dia ngupas, nggak sadar ternyata jari dia dikupas sama dia, gitu. Iya. Nah, dari situ nggak lama dia pindah. Yang anehnya lagi tuh kalau jadi di belakang ini ada tower juga, tower pemancar gitu. Jadi emang sekotak ini tuh campur, Bang. Di belakang sini ada di belakang rumah ada tower yang buat memancar, radio. Di depan kos-kosan, kiri juga kos-kosan. Gitu. Jadi nyampur-nyampur lah. Nah, saya pernah ini ke lantai 2. Mungkin ini salah satu yang munculin yang di bawah. Karena saya pernah ngeliat waktu saya baru mau masuk ke area yang lantai 2, itu ada mbak-mbak jalan, celana pendek, baju putih, jalan, udah gitu masuk aja. Saya pikir orang di situ kan. Tapi saya pernah nanya teman saya, nggak ada orang begitu. Jadi di lantai 2 itu emang cuman orang-orang tua gitu, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Maksudnya yang anak kecilnya, ya ada anak kecil, cuman itu kan mbak-mbak gitu. Ini nggak ada. Iya. Oh, berarti ini emang beda lagi nih, kata saya nih. Waduh. Nah, sampai yang terakhir yang benar-benar di tempat itu yang membuat saya ngerasa agak aneh banget lah. Soalnya pernah teman saya tuh ada yang bilang yang tinggalnya dekat-dekat situ lah. Dia pernah bilang, ini pernah diceritain sama siapa gitu, orang tuanya atau siapa. Dia bilang, kontrakan kamu itu sebenarnya rumah pesugihan. Gitu. Pesugihan? Iya. Nah, saya bingung, pesugihan itu apa? Pertama kan sekarang saya nggak tahu pesugihan itu apa kan, saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti, ya udahlah gitu kan, saya nggak ngurusin. Nah, ini waktu itu saya lagi mau ke lantai 4. Awalnya itu saya ngelihat bapak saya, karena waktu itu motong bahan itu pertama di lantai 2. Karena lantai 2 ini pengen dipakai buat orang gitu, mulai dikontrakin lagi. Itu dipindahin ke lantai 4. Nah, setelah di lantai 4, kata saya gini, mau nyamperin bapak. Karena kan biasa kalau saya itu suka nemenin bapak saya sambil motong gitu kan. Saya nyamperin lah ke lantai 4. Tek. Pas banget di lantai 4, tinggi mejanya itu segini nih. Tinggi meja segini. Saya udah naik. Kan saya ngelihat ke sono. Nah, di situ tuh kayak ada bahan 4M. Iya, sekitar 4 berarti 8. Nah, ini tuh bahan cuman diikat-ikat. Nah, kan ya saya mikirnya bahan dong. Saya lihat-lihat kanan kiri. Bapak mana ya? Pasan tadi kayak kesini kan, soal kalau dia ke kos-kosan ini cuman buat ke lantai 4. Oh, buat kerja aja nih? Iya, buat kerja aja, nggak pernah sisanya gitu. Paling ya kalau ada orang lain, misalkan yang lagi motong juga dia samperin gitu kan. Saya lihat-lihat,
Saya perhatiin tuh yang 8 itu kan. Itu mulai tuh. Ternyata di kuping ada lagi. Jadi sama kayak yang waktu pas nenek-nenek, cuman ini dia agak ngebuas itu. Ngapain? Saya kira nggak ada. Nah pas saya nengok ke sini, saya ngeliat lagi, itu nggak ada. Nah, mungkin kata saya jatuh kali. Oke, iya. Tapi nggak ada suaranya bang. Mungkin bahannya jatuh kali. Saya samperin lah. Saya nengok ke kolong, ke bawah sini, tapi nggak ada. Pasan tadi ada bahan sini banyak kan, kata saya gitu. Ah ya udahlah gitu kan. Cuman kalau di sini apa di ubun-ubun itu kayak gerenyem-gerenyem gitu, kayak ngasih apa kalau kayak merinding tapi di kepala doang gitu, ya gerenyem-gerenyem gitu kan. Nah kemungkinan ada di atas. Saya pertama nggak nengok dulu, cuman ngerasain doang kan. Karena emang di lantai 4 ini suka ada kayak dupa gitu-gitu bang. Jadi ya saya kan nggak ngerti gitu kan. Oh ini kalau kata bapak saya kan cuman buat doa orang Tionghoa gitu kan, gini-gini gitu kan. Ya udahlah gitu. Jadi nggak mikir yang aneh-aneh lah. Nah terus dari situ saya keluar. Nah di lantai 4 ini kan ada yang kosongnya juga, yang yang bangunan ketutupnya di setengah gitu. Kalau misalkan ke tempat yang kosongnya, itu hawanya beda lagi bang. Walaupun nggak ngelihat apa-apa, cuman hawanya beda. Kalau misalkan kita ke yang luar ini, cuman satu, pengen bundir. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ke depan, ini kan ada pembatasnya itu sedada saya segini lah. Itu kalau ngelihat ke depan, itu nggak ngerti ya. Jadi kayak ada gambaran di kepala itu kayak naik, terus gitu. Gimana ya? Kayak ada gitu. Bayangannya, penasaran ya? Iya, coba naik terus tuh gitu. Kayak apa namanya? Kita ngebayang kita loncat gitu. Nggak ngerti kenapa. Terus kalau ke situ suka pikirannya ke situ-situ doang udah. Nah dari situ udah tuh saya balik masuk. Habis nyari bapak saya nggak ada, saya turun lah, cek. Cuman sebelum banget turun, kayaknya ini itunya bagian yang lantai atasnya, lantai 4-nya. Nah ini saya segini seleher. Ternyata tuh di pilar-pilar itu bang, pilar-pilar itu yang bahan-bahan itu ternyata nempel. Ini bahan-bahan ini yang saya bilang bahan, ternyata pocong-pocong itu kan. Pocong-pocong cuman wajahnya kelihatan, jadi dia ngadep ke bawah, dia nempel di situ, gak tahu. Maksudnya itu orang yang bekas pesugihan atau apa, soalnya di bagian matanya itu nggak ada, jadi kosong, nggak ada mata lah. Jadi cuman ya kosong aja gitu. Kosong gitu? Jadi nggak ada bola matanya. Pas lihat itu, udah saya buru-buru kabur lah dari situ. Ya sebanyak itu kata saya kan. Ini kayaknya di sini dong yang paling. Soalnya selama ini kalau saya nemenin bapak saya, kalau nggak ke atas itu ya paling nemu dupa, nggak pernah yang namanya dia ada yang ya itu sebanyak-banyak itu di atas itu. Yang dari atas udah, sini udah, kata saya dari sini. Semua itu ada ternyata di masing-masing tempatnya gitu. Dan yang awalnya saya cuman ngerasain merinding doang gitu, nggak pernah ngeliat dan cuman nggak dengar cerita. Akhirnya saya bisa ngebuktiin sendiri bahwa ternyata emang itu ada, dan yang diceritain orang ternyata emang bener. Kirain ya emang cuma sekedar buat cerita aja, buat disampein gitu biar anak-anak gimana gitu. Iya. Dari situ akhirnya alhamdulillah ya udah berlalu bang. Saya pindah kan. Pertama masih di Grogol tapi pindah ini doang, tempat agak ke belakang. Nah di situ doang bang. Jadi yang cerita sebelumnya tuh udah hafal, ngerasain semua lah dari yang biasa. Oke bang, berarti ini kontrakan jatuhnya campur. Iya, bisa dibilang ada campur. Kos-kosan. Berarti itu dari kos-kosan yang 4 lantai tadi. Iya. Terus itu masih satu area? Satu area. Aksesnya satu dari gerbang itu? Iya, buat masuk keluar dari situ doang. Oke, berarti ini gede banget berarti ya jatuhnya. Emang gede banget. Cuman bener-bener campur. Jadi bisa dibilang berantakan. Iya, bisa dibilang berantakan. Berantakan lah ya. Karena tadi masuk ada kos-kosan, ada kontrakan 2, ada juga yang 4 lantai tadi. Iya. Dan Bapak tadi kerja di atas ya, yang di mana? Iya, sebelum dipakai. Sebelum dipakai yang kamar yang kecil itu. Nah tadi kan ada yang waria meninggal ya, yang berdua, yang ditemukan di kamar mandi. Ya, tapi itu satu doang yang. Satu doang. Tinggalnya berdua. Iya, awalnya katanya gitu. Tapi yang ketemu meninggal cuma satu. Iya. Yang satunya kemana itu? Nggak tahu itu ceritanya. Nah, saya ditemuin cuma dia doang di situ. Meninggal kenapa itu? Orang pas pagi-pagi dibuka nggak bisa pertama tuh. Dia dikunci di dalam.
Enggak, jadi kayak ketahan badan dia, udah jadi temu udah di bawah gitu. Oh, jadi nggak tahu Ada itu meninggal darahnya. kenapa? Ya, kurang tahu deh kalau itu. Mungkin- Kayaknya nggak persis banget detailnya. Mungkin kalau tanya detail orang-orang pada tahu karena kan pasti ada laporan dari kepolisian ya ini meninggal kenapa-napa. Tapi mungkin nggak ceritain ke abang ya. Enggak. Oke, taunya pernah ada waria meninggal di situ. Iya, benar. Dan ternyata di situ ada kuntilanak waria. Iya, itu yang pertama kali saya lihat dia. Iya, maksudnya ini bisa dibilang mau dibilang cocok-cocokin ya mungkin itu arwahnya apa gimana kita nggak tahu ya. Allahu alam. Iya, betul. Cuman dari penampilannya sama-sama si orang meninggal ini waria juga. Iya, betul. Iya, masih satu profesi. Satu profesi. Di mana gue baru dengar di kuntilanak waria. Gimbal ya. Kuntilanak laki-laki ya bisa. Kuntilanak laki-laki. Kalau laki-laki pernah dengar waria. Lucu juga nih dibilang lucu enggak, serem juga. Iya, karena nggak tahu ya. Jadi rambutnya kayak pakai wig gitu. Lebat banget ke belakang. Cuma gimbal. Kayak ngembang gitu, Bang. Ngembang? Iya, aneh. Pokoknya pertama kali kata saya, kok ada yang begini? Udah mata gede. Iya, itu yang bikin saya bengong itu. Saya karena ngeliat matanya, kayaknya nggak pernah kan. Maksudnya kalau orang normal kayaknya nggak ada yang begitu deh. Iya, kalau kuntilanak normalnya ya di sininya hitam gitu Iya, ya. kan? Cuma dia nggak megang bas betot kan. Enggak ada. Cuman kayak ini loh, gambar 2 dimensi. Begini aja. Jadi sama saya tatap-tatapan gitu nggak Iya. ngerti kenapa. Maksudnya lucu juga dia, bisa Iya. bilang lucu banget. Waria kayak gitu kan. Deng. Ya mungkin saya nggak bakalan bilang setan sih. Nah, lu juga awal ngiranya paling ini orang apa mainan apa gimana sih ya? Apa emang manekin apa gimana kan? Gue juga kalau ngeliat begitu, gimana? Iya, maksudnya masih bingung juga gitu. Karena aneh gitu. Dan tadi dia sempat masuk ke rumah. Dan yang lu lihat Iya. juga sama begitu. Iya, cuman karena emang ruangannya lebih gelap, jadi nggak sejelas yang ono gitu. Tapi Cuman dari warga-warga sekitar sering lihat juga itu iya, penampakannya. makanya kayak udah biasa kalau ada suara banting-banting atau apa kayak orang marah-marah itu, berarti ada ini gitu. Tapi di atas ada yang nempatin kan? Ada. Yang tadi yang sering keluar itu ya? Iya, jadi di atas tuh ada ibu-ibu sama 2 anaknya gitu. Cuma bertiga? Iya, bertiga. Jadi sering lihat nggak tuh penampakannya? Ya saya nggak mau ini detail banget, cuman kalau diceritain emang iya. Oh, dia pernah sering cerita. Jadi tuh kalau di atas tuh ya, kan ada lampu jetrekan. Jadi di tangga ini lampunya pakai lampu kuning, Bang. Nah, itu tuh suka pas banget lampu di atas tangga itu suka mati, suka nggak bisa dipakai. Nah, Kalau diganti tetap mati. diganti bisa nyala, cuman nggak lama. Mati lagi ya. Iya, nah kan saya pernah waktu itu suruh nyalain, kata dia, coba nyalain lah gitu kan. Jangan kalau yang buat lampunya itu di luar, nggak di kamar dia, nggak di luar. Saya nggak bisa katanya gitu. Iya. Jadi ya gitu kan. Ini antara lucu sama serem ya. Dimana ada kuntilanak kayak waria begitu ya. Emang sih gue pernah dengar sih kadang dari bangsa jin juga ada yang becong. Mungkin ada juga kali ya begini-begini kali ya. Kita juga nggak tahu loh alam. Dan di situ juga tadi kata bilang kan tempat pesugihan. Iya, Itu di mana? Di lantai 4 itu. Iya, kemungkinan soalnya teman saya pernah ada yang ngomong begitu katanya. Oh, bukan di kontrakan yang lo tempatin? Bukan, jadi yang di ininya, yang di kos-kosannya. Oh, yang kos-kosan lantai 4. Oke. Karena itu suka ada aja kayak dupa atau bunga, jadi macam-macam. Nah, yang ngasih siapa? Apanya? Yang ngasih dupa bunga. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau saya di situ suka ada. Oh, bapak juga nggak cerita itu? Bukan bapak lu di bank yang naruh, bukan? Enggak. Oh. Jadi emang nggak tahu ya dari mana tuh bisa ada tuh, nggak tahu. Tapi soalnya kemarin pernah itu ada yang emang tinggal di situ ya. Cuman meninggalnya juga suka aneh-aneh. Kayak waktu itu makan mie, habis itu gak lama meninggal, kata saya. Oh, aneh-aneh ya. Maksudnya meninggalnya kadang suka ada yang aneh-aneh gitu, Bang. Mati konyol. Iya, nggak tahu masalahnya apaan gitu. Ada aja. Di situ baru-baru ini. Udah lama kan? Kerjaannya. Soalnya bilang kemarin tadi. Oh iya, maksudnya pas waktu lu tinggal di sana. Enggak, gue udah nggak di sana. Cuman ada ceritanya. Oh, pas baru pindah. Udah di Cengkareng ini. Cuman tapi ceritanya sering itu, dengar-dengar cerita. Iya, ada yang bilang katanya si ini meninggal gitu. Aneh-aneh juga ya. Iya, aneh-aneh meninggalnya. Suka nggak jelas.
Maksud gua di atas lu sempat lihat pocong 8 biji itu di atas. Mungkin itu Nah, itu piaraan kali ya. Awalnya kan gua kira cuman bahan. Iya, Orang iya, biasa iya. juga bapak gua kan kayak apa motong-motong ya udah gitu. Isi namanya juga usaha konveksi kan barang kan bahan kan digulung-gulung. Bahan gulungan. Bahan gulungan. Nanti kan baru digelar, baru dipotong gitu. Oke. Nah tadi dari cerita-cerita orang nih ya, untuk pelaku pesugihan nih gue agak penasaran nih. Lu pernah tahu nggak itu terjadi kapan gitu? Nggak pernah detail sih. Nggak pernah detail ya, cuman Ya, soalnya taunya. kan karena dia cuman sampai tahu yang apa temen bilang gitu doang udah. Saya nggak pernah nyari tahu yang gimana kan waktu itu emang nggak ngerti apa sih pesugihan gitu. Ya karena masih kecil lah ya. Iya nggak ngerti Nggak pesugihan ngerti. apa sih? Baru dengar kata pesugihan situ. Iya situ aja bingung pesugihan apa? Nah berarti kejadian-kejadian kayak anak kecil jatuh sampai meninggal dan ada cewek yang tadi jatuh lompat dari lantai 3 ya. Nah itu Nah itu si yang tukang pecel itu ada di situ. apanya? Yang si tukang pecel itu udah ada Buat di situ. nyaksiin. Nyaksiin. Kata dia udah di situ sama temennya. Oh, jadi kayak saksi. Tapi dia bukan yang nyaksiin sampai ini ya, maksudnya kayak pas udah kejadian baru nimbrung gitu loh. Oh, iya. Jadi dari situ baru Jadi dia ngobrol-ngobrol. tahu nih detail kejadiannya kenapa gitu. Nah itu tadi dari pengakuan si tukang pecel ya, kan ada yang dorong. Iya. Itu maksudnya Jadi kayak gini loh, dia buka nih. Hah? Jadi kayak ada yang dorong begitu iya kan? gitu kayak dia ngelompat gitu bukan dia naik Ya enggak. terus lo itu jatuhin enggak. Ya, jadi kan jendela nih. Jadi orang di sini kayak dorong window jatuh. Kalau mau bunuh kan dia naik dulu. Iya dong, naik Ya. dulu kan. Habis itu kan, ya kalau mungkin duduk dulu lah gitu. Baru loncat. Ini enggak, jadi kayak sup gitu. Iya. Nah rumor-rumor yang tersebar itu apa? Iya, biasanya bilangnya gitu. Oh bukan mistis didorong sama itu nggak ada apa kayak macam apa namanya ada orang cowoknya yang dorong apa gimana enggak? Enggak ada, karena emang dia sendiri. Oh sendiri. Berarti asumsi dari masyarakat dia Iya, bener. Mungkin begitu. tapi kebenarannya kita nggak tahu Iya, karena dari saksi mata ada yang dorong. Iya, karena ada yang lihat itu katanya. Oke, berarti yang lu denger tuh ada suara orang teriak terus jatuh gerbok itu kayak macam flashback lah ya. Iya, mungkin. Tapi suaranya doang. Mungkinan. Tapi serem juga nih ya, di mana ada satu area berbagai kejadian di situ dan ternyata berbagai kejadiannya unik-unik juga nih. Iya. Di mana di situ ada pesugihan, ada waria meninggal, ada yang anak kecil kepleset meninggal segala macam. Iya kan meninggalnya aneh gitu kan. Aneh. Maksudnya Kalau kepleset ya minimal ya kecengklak atau gimana, langsung meninggal kan. meninggal dia. Nah di situ juga ada yang lompat di sekiranya bunuh diri, tapi ada yang lihat ada yang dorong. Iya, karena kan langsung begitu. Dan setelah lu keluar ada lagi nih cerita-ceritanya nih di mana orang makan mie meninggal. Iya, itu suka aneh-aneh tuh. Aneh-aneh. Ada beberapa lagi tuh. Sampai akhirnya udah direnov sekarang, udah nggak ada. Terus orang yang tukang pecel ini udah di kampung sekarang. Oke, itu tadi cerita dari Bang Tembil nih. Jadi kurang lebih berarti 8 tahun Bang ya? Iya, 8 tahun dari 97 ke 2005 nempatin salah satu kontrakan yang isinya berbagai macam nih. Iya. Dan dari cerita lu juga gue bingung nih, denahnya gimana nih? Ada kontrakan, ada kos-kosan, ada yang 2 lantai, ada yang 4 lantai. Berarti secampur itu. Iya, karena emang kotak. Iya, kotak isinya macam-macam. Iya. Dan Kos-kosan, kontrakan. dan ada satu gerbangnya khusus satu gerbang buat keluar masuk. Kalau ditaruh rapi sih bagus itu sebenarnya sih ya, satu area begitu ya. Cuman gara-gara berantakan aja nih. Oh, sekarang udah jadi kos-kosan semua, Bang. Oh, dihabisin. Yang kontrakan dihabisin. Jadi kos-kosan semua. Iya, jadi sekotak itu, tapi tetap aja keluar masuk ke satu. Aduh. Yaudah, thank you banget nih Bang. Ya. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Temil juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.